Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Tripuji Utami dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menceritakan perjuangan Kyai Haji Abdul Halim Majalengka. Diperingatinya Hari Pahlawan pada 10 November menjadikannya sebagai momentum untuk kembali mengenang jasa-jasa para pejuang kemerdekaan di masa lalu. Mengingat terdapatnya darah serta cucuran keringat yang harus dikerahkan untuk mewujudkan kedaulatan negara, salah satu tokoh yang cukup berperan dalam hal tersebut adalah Abdul Halim atau Kyai Haji Abdul Halim, yang merupakan seorang tokoh kemerdekaan sekaligus ulama dari Kabupaten Majalengka yang lahir di Ciborelang pada tanggal 26 Juni 1887 dan wafat pada tanggal 7 Mei 1962. Serta menjadi pencetus pendidikan bagi wilayah tersebut. Tak hanya mencurahkan keringat, Abdul Halim juga mengarahkan pemikirannya demi memajukan pendidikan serta keagamaan di wilayah Majalengka dan sekitarnya. Sejak dulu, ia memang tokoh yang ulet untuk mempelajari hal-hal baru dan membagikannya kepada masyarakat sekitar agar maju. Abdul Halim memang sudah mulai dekat dengan ilmu keagamaan sejak usianya masih balita, mengingat ia lahir dan tumbuh di lingkungan pesantren serta sang ayah yang juga merupakan penghulu tersohor di kawasan Jatiwangi, Majalengka, membuat dirinya kerap mendapatkan berbagai pelajaran keagamaan yang cukup dalam. Hingga di usia 10 tahun dirinya pun terus mendalami berbagai macam ilmu termasuk ilmu kemanusiaan sebagai bekalnya untuk mengembangkan pendidikan kelak saat berusia 10 tahun. Abdul Halim pun semakin sering mendalami Al-Quran dan hadis hingga mengantarkannya mendalami agama Islam bersama Kyai Haji Anwar yang merupakan ulama terkenal pada saat itu. Selain itu, ia juga turut belajar dengan berkeliling dari satu pesantren hingga ke pesantren lainnya, baik yang berada di Majalengka hingga ke Pekalongan, Jawa Tengah. Bahkan Halim juga getol mendalami bahasa Belanda dan Latin kepada Van Hoven yang merupakan seorang pendeta dan misionaris di Cederes, Majalengka. Kemudian setelah dirasa cukup, Halim masih melanjutkan petualangan bergurunya kepada Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi di Mekah yang merupakan ulama Indonesia yang menjadi imam besar Masjidil Haram pada saat itu di tahun 1911. Ia terus berupaya membangun generasi muda di Majalengka agar memiliki pemikiran yang maju untuk melawan penjajah Belanda semakin semana-mana. Ia mendirikan sebuah lembaga pendidikan bernama Majelis Ilmi di Majalengka. Hal unik dari beliau, ia sama sekali tidak pernah disekolahkan oleh kedua orang tuanya di sekolah formal atau sekolah Belanda pada saat itu. Dengan alasan sekolah tersebut tidak mengajarkan agama Islam. Selain mendirikan lembaga pendidikan Islam, ia juga mendirikan organisasi pemuda Islam bernama Hayatul Qulub untuk membentuk remaja yang cinta majelis ilmu. Selama berkelana untuk mengasah ilmu agama Islamnya, ia juga menyambi jualan untuk bertahan hidup. Ia berjualan berbagai kebutuhan santri seperti kecap, sarung, buku-buku agama, dan hingga kain batik. Ia memang selalu menerapkan prinsip kemandirian sebagai modal untuk bertahan hidup bagi para santrinya di kemudian hari tersebut yang kemudian terlihat dari terobosan Hayatul Qulub yang tak hanya berfokus di segi keilmuan, tetapi juga perekonomian dan lapangan pekerjaan. Di masa itu, Abdul Halim juga selalu menerapkan prinsip toleransi sebagai kebaruan di ranah keagamaan. Hal itulah yang menjadi dasar ia bergaul bersama beberapa tokoh dari latar belakang prinsip yang berbeda seperti Kyai Haji Mas Mansur atau kelak menjadi Ketua Umum Muhammadiyah dan Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah, salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama. Kedekatannya itulah yang menjadi titik pertemuan antara tradisi Islam tradisional dengan Islam modern yang ia bangun melalui diversity keberagaman. Di tengah kebijakan ekonomi yang berat sebelah dari pemerintah Hindia Belanda membuat Hayatul Qulub diterpa isu miring. Pemerintah Belanda menuding organisasi tersebut menjadi dalang kerusuhan dan pembakaran dari toko-toko milik pedagang Tionghoa. Sejak itu pun Belanda menginstruksikan untuk menutup segala kegiatan yang dilakukan oleh organisasi Islam dan ekonomi tersebut. Namun, semangatnya dalam membangun Majalengka lewat Islamisasi modern terus digerakkan. Kemudian, ia kembali membuat pendidikan baru yang ia beri nama Jamiah Al-Anat Al-Muta'alimin atau Perkumpulan Pertolongan untuk Pelajar.
Mendengar semangatnya membangun pendidikan di Kabupaten Majalengka, membuat Ketua Syarikat Islam Khos Jokroaminoto memberi dukungan terhadap lembaga pendidikan itu. Hingga kemudian terus berkembang dan berubah nama menjadi Persyarikatan Ulama atau Persyarikatan Ulama. Selanjutnya ia pun kembali mendirikan sekolahnya yang dianggap berbeda di zamannya, bernama Santi Asromo di tahun 1932. Salah satu keunikan sekolah tersebut adalah terdapatnya kurikulum praktik pertanian, pertukangan, hingga kerajinan tangan untuk melihat dan mengembangkan minat dan bakat remaja Majalengka yang mengenyam pendidikan. Saat tentara Jepang mulai masuk ke Indonesia di tahun 1945, beragam organisasi politik dan keagamaan pun dibekukan, termasuk Persyarikatan Ulama yang ia bentuk bersama kedua sahabatnya. Tak sampai di situ, ia pun terus membuktikan dengan kembali mengajukan pendirian organisasi, dan pada tahun 1944 usahanya berhasil, tetapi namanya diganti menjadi Perikatan Umat Islam atau POI. 8 tahun kemudian organisasi POI mengadakan fusi dengan Persatuan Umat Islam Indonesia atau PUII yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Sanusi, sehingga membuat POI harus diubah namanya menjadi PUI atau Persatuan Umat Islam, dan Abdul Halim pun diangkat sebagai ketua pertamanya. Saat masa agresi militer Belanda, ia turut berperan aktif dalam membantu pendistribusian logistik sebagai para pejuang Indonesia. Selain itu juga sebelumnya terlibat sebagai anggota dari BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dari kegigihan itu, Residen Cirebon saat itu berupaya mengangkat sosok Abdul Halim sebagai Bupati Kabupaten Majalengka. Hingga saat ini salah satu warisan beliau yang masih bertahan adalah PUI, serta beberapa pondok pesantren yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.